Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Erna dan Pak Sis yang sudah menyempatkan waktunya kaitannya dengan diskusi dialog pasca observasi kaitannya dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Sis kemarin bersama dengan Bu Erna ya sebagai supervisornya. Nah, hari ini kita melanjutkan dari serangkaian aksi nyata yang akan dilakukan oleh Bu Erna, yaitu melengkapi yang terakhir, yaitu adalah proses supervisinya itu. Nah, monggo nanti saya serahkan langsung ke Bu Erna dan Pak Sis, seperti biasa aja, natural saja. Nanti bisa langsung Bu Erna sebagai coachnya dan kemudian Pak Sis yang coachnya. Oke, terima kasih, seperti itu. Monggo Bu Erna, Pak Sis. Terima kasih Pak Wani selaku observer pada kegiatan percakapan pasca observasi kelas dari saya sebagai coach dan rekan sejawat saya guru bahasa Inggris Siswanto, Pak Sis dan Bapak Fani selaku observer pada kegiatan ini. Baik, pada serangkaian acara ini sudah saya mulai sejak pertama, yaitu saya melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Pak Siswanto sesama guru bahasa Inggris SMGMP di SMA Negeri 11 Semarang. Dan sudah saya lakukan juga observasi di kelas ketika rekan sejawat saya mengajar di kelas, mengajar tentang tema hortatory exposition. Dan berikut ini adalah percakapan kami tentang percakapan pasca observasi kelas pada supervisi akademik. Mari kita ikuti percakapan berikut ini. Baik Pak Fani, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat siang Pak Sis. Ya, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya. Pak Sis, saya dari kemarin itu setelah kita observasi di kelasnya Pak Sis, sepertinya ada yang ingin Pak Sis beritahukan kepada saya. Kira-kira ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal yang ingin ditanyakan pada saya, atau mungkin ingin menyampaikan apa setelah observasi, ingin seperti apa? Setelah observasi mungkin saya menanyakan refleksi dari proses pembelajaran saya kemarin, mungkin kurangnya apa itu, Nek? Gitu ya. Jadi Pak Sis ingin menanyakan feedback, betul, refleksi dari hasil setelah saya melakukan observasi di kelas Pak Sis kemarin ya. 11 IPS 3 ya. Iya. Baik. Jadi dari pertemuan ini nanti kita akan semakin jelas ya tujuan kita untuk melakukan refleksi. Kemudian menurut Pak Sis, sudahkah Pak Sis itu merasa kemarin itu puas dengan pembelajaran yang sudah diberikan kepada anak-anak di kelas tentang hortatory exposition? Ada yang sudah, tujuan pembelajarannya ada yang sudah terpenuhi atau ada yang kurang, menurut saya kurang juga seperti itu. Untuk yang terpenuhi udah dari segi kerjasama, kolaborasi mereka seperti itu, jadi kerja kelompok, membuat project juga. Kemudian untuk yang kurangnya mungkin pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu, ada beberapa kelompok yang kurang waktunya, ada beberapa kelompok yang pas waktunya, seperti itu aja. Terutama pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu, betul. Kemudian apalagi selain itu tadi yang disebutkan yang paling menurut Pak Sis itu sangat harus nanti sepertinya akan dilakukan tes ulang atau gimana itu? Ulangnya. Yang mungkin akan diberikan penebalan ke murid lagi. Ke murid ya. Mungkin dari percaya dirinya, percaya diri anak-anak, mereka ketika maju mempresentasikan proyek mereka kurang percaya diri. Apakah ini benar, apakah ini salah? Mungkin dari segi percaya dirinya dilakukan penebalan lagi atau reinforcement seperti itu. Iya. Baik, Pak Sis.
saya bisa menangkap apa yang Bapak rasakan pada siang hari ini, dan saya ingin sekali menanyakan supaya saya bisa memberikan refleksi kepada Pak Sis, tujuan pembelajaran dari Hortatory Exposition yang kemarin Bapak sampaikan itu kira-kira apa saja? Untuk tujuan pembelajarannya di sini, siswa mampu mengidentifikasi, yang pertama itu mampu mengidentifikasi fungsi sosialnya. Kemudian setelah fungsi sosial ada language features, gaya bahasa dari Hortatory Exposition itu seperti apa. Dan yang ketiga general structure. Iya, seperti itu aja. Ada tiga tujuan pembelajaran. Oke, baik. Dari ketiga tujuan pembelajaran itu, apakah semua murid bisa menguasai tentang materi itu? Saya rasa bisa menguasai karena di sini sudah didiskusikan sama mereka, kemudian mereka mempresentasikan juga. Jadi dari segi social function, language features, sama general structure, saya rasa sudah mampu menguasai seperti itu. Lalu untuk language feature, apakah anak-anak sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya, misalkan presenten atau seperti apa kayak gitu? Iya, menurut saya sudah juga, karena setelah mereka presentasi kemudian ada penguatan, saya putarkan video. Jadi setelah mereka presentasi, saya putarkan video tentang penguatan apa itu social function dari Hortatory Exposition, kemudian language features-nya apa saja, kemudian general structure-nya apa saja. Pada saat mereka belajar pun mereka membuka sumber belajar yang lain, itu dari HP seperti itu, mereka bisa bertanya lewat Google seperti itu. Jadi anak-anak apakah sudah menguasai secara detail dari contoh-contoh yang diberikan oleh video dan penjelasan dari Pak Sis, apakah mereka juga sudah benar-benar memahami dengan apa yang sudah mereka dapatkan? Betul, saya rasa sudah. Tinggal nanti kita buat feedbacknya atau tesnya. Jadi post test, kita adakan post test, apakah mereka sudah atau belum, kita bisa lihat dari hasil post test tersebut. Ya, jadi Pak Sis sudah merasa ya sudah. Apa yang Pak Sis kemarin lakukan di kelas, menerangkan tentang Hortatory Exposition, sudah memberikan semua yang Pak Sis inginkan ya. Betul. Lalu dari angka skala 1 sampai 10 dari pembelajaran kemarin, itu menurut Pak Sis itu? Ya, dari. Lalu dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Sis itu kondisi Pak Sis sekarang ini pada skala prioritas nomor angka berapa? Pada saat kegiatan pembelajaran? Menurut saya angka 8. Angka 8. Tadi walaupun ada beberapa aspek yang harus dikasih penguatan kembali di pertemuan berikutnya seperti itu. Lalu ingin menjadi berapa? Ingin kembangkan menjadi berapa? Kira-kira? Ya minimal 9 lah. 9. Oh, 10 terlalu perfect ya Pak ya? Perfect. Baik, Pak Sis, dari semua yang sudah Pak Sis bicarakan tadi pada saya, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Sis kira-kira apa nih dari semua yang sudah Pak Sis alami di kelas, baik dari murid ataupun dari cara Pak Sis mengajar, area yang ingin dikembangkan? Area siswa berarti apa di sini dari segi kerjasama seperti itu atau apa? Iya. Seperti itu. Apakah dari segi sintaknya atau tadi KSE, PSE atau budaya positifnya atau? Oh gitu ya. Area pengembangan di sini proses. Ya ingin meningkatkan kemampuan berrelasi murid, berarti di sini untuk pembelajarannya PSE sama KSE gitu ya. Dari segi apa? Meningkatkan kesadaran diri dan budaya positif seperti itu. Baik. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang mengandung diferensiasi konten dan proses.
Gitu ya. Untuk Untuk area yang ingin saya kembangkan lebih lanjut seperti itu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi konten yang ingin Pak Sis kembangkan apa untuk rencana ke depannya? Untuk kontennya berarti diferensiasi konten memakai video seperti itu. Kemudian ada video yang ditampilkan di layar LCD. Terus pakai sticky notes mungkin ya, yang pakai label ditempelkan, kemudian ya seperti itu aja sih. Biasanya. Oke. Kemudian dari diferensiasi proses yang tadi Pak Sis katakan, kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Untuk diferensiasi proses sendiri di sini Nanti kan anak seperti apa, kelas atau seperti apa? Mengembangkan berarti prosesnya ya? Iya, anak belajar di kelas atau gimana? Proses masuk nggak kalau misalkan mengembangkan proses gotong royong? Di RPP ini sudah ada. Bisa dilihat kembali untuk diferensiasi proses contohnya. Diferensiasi proses kemarin sudah Bapak lakukan di kelas, sudah bagus. Saya lihat, kemudian yang ingin dikembangkan ketika anak-anak mendemonstrasikan atau apa gitu, apakah Bapak ingin mengembangkan yang lain? Mengikuti pembelajaran diferensiasi proses. Nah, mengikuti pembelajaran di kelas. Iya. Mungkin lebih ke percaya dirinya, kemudian Ya. Selain percaya diri, berarti Mengembangkan apa lagi? relasi atau kerjasama mereka seperti itu. Baik. Kemudian untuk ini? Diferensiasi proses ya. Berarti ya kemampuan dikembangkan berarti berelasinya itu ya. Baik. Dari segi kerjasamanya itu. Iya, berarti. Betul. Secara berkelompok murid mencari dan mendiskusikan pilihan untuk penyelesaian masalah. Seperti itu. Jadi kemampuan berelasi di sini ya, diferensiasi prosesnya itu. Oke, selain itu juga akan mengembangkan PSE dan KSE ya Pak? Betul. Pengembangan sosial emosional yang berupa Betul. apa Pak kira-kira? KSE dan PSE di sini kemampuan berelasi dan juga gaya belajar visual itu ya, pakai video itu agar anak-anak lebih tertarik seperti itu. Kalau misalkan pakai metode ceramah aja mungkin anak-anak kurang tertarik. Jadi pakai visual juga di sini. Jadi dua itu ya Pak ya? Iya betul, untuk diferensiasi proses. Nah sekarang nih Pak Sis, dari semua yang sudah Pak Sis jawab, menarik sekali nih. Strategi yang ingin Pak Sis siapkan apa setelah tadi berbicara tentang apa yang Anda ingin dicapai, yaitu mengembangkan diferensiasi konten dan produk, dan sekarang strategi apa nih yang dipersiapkan Pak Sis? Berarti untuk penyampaian mencapai supaya menjadi 10 itu ya? 9 atau 10 ya? 9 aja ya? Oke, untuk mungkin ada penyempurnaan dari metode ini. Kemarin saya pakai metode apa sih? Berarti PPL ya? Oh iya. Atau PJPL yang mana menurut Pak? Project based learning ya? Ya. Menggunakan project based learning kemarin itu. Iya. Kemudian sintak yang digunakan mungkin yang akan dipersiapkan atau akan ditambahkan barangkali? Oh iya ya, saya akan menyempurnakan kemarin untuk di sini sintaksnya yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, berarti lebih fokus lagi ya. Kemudian yang kedua mengorganisasikan kerja siswa, jadi agar bisa terkoordinir lebih baik lagi, untuk waktunya lebih longgar lagi.
Jadi mungkin saya persiapannya dipercepat seperti itu. Kemarin kan karena pertama persiapannya ya, kemudian melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan seperti itu. Yang keempat, untuk sintaksis sendiri menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Tetap nanti saya pandu siswa untuk mempresentasikan hasil karyanya supaya lebih bisa percaya diri lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah seperti itu untuk sintaks PBL-nya sendiri. Baik, luar biasa sekali. Ya. Jadi setelah tadi menyampaikan strategi yang dipersiapkan nih, Pak Sis, apakah benar kalau kemarin itu di kelasnya Pak Sis itu terdapat beberapa anak yang tidak memperhatikan Pak Sis ketika mengajar, beberapa yang di belakang bermain HP? Untuk yang bermain HP sendiri saya yakin tidak ada, karena saya pakai media, jadi mereka bisa lebih fokus lagi ke media saya seperti itu. Untuk yang memperhatikan mungkin ngobrol 1-2 mungkin ada, tapi untuk yang mainan HP sendiri atau fokus kepada dirinya sendiri saya rasa tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian untuk pengembangan sosial dan emosional yang berhubungan dengan tanggung jawab, apakah sudah ada di dalam pengajaran Pak Sis kemarin? Saya rasa sudah ada, karena semua siswa maju ke depan menampilkan proyeknya. Ada yang nempelkan social function, language features, general structure, dan mereka semua maju. Berarti mereka sudah bertanggung jawab. Ada rasa topik yang ada rasa tanggung jawab mereka. Kemudian mereka presentasi juga maju semua. Berarti rasa tanggung jawab sudah ada di diri mereka. Relasinya juga dapat. Mereka kerja kelompok, betul. Diri, manajemen, keterampilan sosial semua masuk. Betul. Ya. Oke, jadi aspek dan strategi pengembangannya untuk rencana ke depan, untuk tindak lanjut ke depan, apa Pak ini yang berhubungan dengan tadi? Strateginya sudah disampaikan yang akan dipersiapkan. Betul. Kemudian area pengembangan tadi juga sudah yang tidak dicapai sudah disebutkan. Betul, pembelajaran PSE KSE. Sekarang tindak lanjut ini atau rencana aksi dari Pak Sis tentang pembelajaran yang ingin Pak Sis berikan setelah nanti kita melakukan semua kegiatan supaya lebih hebat lagi. Apakah Pak Sis akan sama mengajarnya dengan yang lain, atau mungkin ada terobosan baru yang ingin Pak Sis ambil untuk tindak lanjut atau rencana aksi berikutnya? Mungkin akan dicoba selain project based learning, mungkin coba problem based learning, gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi metode-metode pembelajaran yang lain seperti itu. Tentunya dengan menggunakan media-media pembelajaran supaya mereka lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kalau yang berhubungan dengan tadi PBL yang sudah Pak Sis lakukan, karena kita ini berhubungan dengan PBL yang sudah Bapak lakukan. Jadi berarti tadi apa pengembangan apa lagi tadi dengan menggunakan apa? Menggunakan bahan ajar yang lain mungkin ya. Menggunakan betul. Jadi mereka kalau misalkan senang gerak ya nanti mereka biar bisa bergerak kayak gimana. Terus yang pembelajaran audio visual ya mereka bisa mendengarkan, bisa lihat, seperti itu. Jadi rencana aksinya itu akan dengan Pak Sis lakukan kira-kira kapan nih? Karena besok kan udah penilaian akhir sesma ya, mungkin semester depan ya. Ya mungkin bisa lebih baik lagi ya Pak Sis supaya anak-anak
Betul. Menurut Pak Sis supaya anak-anak bisa lebih apa ini kalau seperti ini dengan rencana aksi yang Pak Sis akan laksanakan? Ya supaya anak tertarik lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, Mbak. Oke. Baik, saya tunggu. Siap. Untuk tindak lanjutnya saya tunggu. Nanti kapan Pak Sis akan melakukan lagi dari semua ini kita simpulkan. Ya. Ya. Dari kegiatan ini akan saya simpulkan Pak Sis. Ya. Yang pertama saya mengapresiasi dari Ya. kegiatan yang sudah Pak Sis lakukan di pengasihan kemarin, luar biasa sekali. Dan saya lihat dari tujuan pembelajaran sudah bagus, yaitu murid mampu mengidentifikasikan unsur sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, auditory exposition serta menganalisis struktur dan language feature-nya. Oke. Kemudian dari area pengembangan yang hendak dicapai sudah terlihat di sini. Jadi pembelajaran yang kemarin Pak Sis lakukan, yaitu Pak Sis ingin mengembangkan kemampuan berrelasi murid pada saat pembelajaran berlangsung. Betul. Di sini kita berarti Pak Sis mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional ya. Keterampilan sosial dan emosional atau kompetensi sosial dan emosional ya Pak Mani ya. Ya. Kemudian di sini juga saya sudah melihat area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Sis, yaitu Pak Sis bisa atau ingin meningkatkan atau membangun keaktifan belajar murid ya, saat mengikuti pembelajaran di kelas. Itu termasuk KSE, kesadaran diri dan budaya positif. Budaya positif. Kemarin saya lihat sudah muncul budaya positifnya. Ya, kemudian dari area pengembangan yang hendak dicapai, Pak Sis ingin meningkatkan pembelajaran yang mengandung diferensiasi konten dan proses. Dan kemudian untuk strategi yang sudah dipersiapkan, yaitu Pak Sis sudah menyiapkan video, betul. gambar, sticky notes, PPT juga, alat dan bahan mengajar, dan juga menyiapkan tadi RPP yang berdasarkan metode apa tadi Pak? Metodenya PBL dan tentang kurikulumnya terutama terkhususnya sekarang ini baru menjalankan kurikulum Merdeka. Dan juga materi serta juga ada LKPD serta instrumen penilaiannya sudah lengkap sekali. Di sini Bapak sudah mencantumkan ada di situ instrumen penilaian sikap, terus pengetahuan, keterampilan. Betul. Ya, baik. Kemudian untuk rencananya Bapak akan melakukan nanti setelah PAS. Betul. Dan nanti kita akan ketemu lagi. Saya ingin melihat tindak lanjut yang akan Pak Sis lakukan setelah PAS. Betul. Jadi nanti untuk materinya bisa berbeda lagi, nggak apa-apa? Iya, oh gitu. Jadi nanti saya akan melihat perkembangannya setelah kita melakukan coaching. Oh gitu ya. Sudah Bu Erna, oke baik, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan kegiatan diskusi pasca observasi. Karena ini mungkin antara paskanya sama yang kemarin itu agak lama ya Bu. Agak lama betul. Karena terakhir itu kapan Pak lepas ininya tadi? Tanggalnya di sini? Itu ada. Sudah sekitar 1 bulan yang lalu berarti ya? Tanggal. Di sini tidak ada tanggalnya. Sudah 1 bulan yang lalu. Ada 1 bulan ada. Oke, ada beberapa catatan yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan tujuan tadi sudah disampaikan dengan baik dan juga sudah diutarakan. 12 April. Ya itu waktunya cukup panjang juga. Tujuannya sudah disampaikan oleh Coach tadi. Kemudian sebagai sebagai supervisor pun tadi Bu Erna sudah memberikan catatan-catatan penting
mencatat ya, ada poin-poin mencatat apa yang disampaikan sehingga kemudian bisa memberikan feedback dengan baik, tidak lupa dengan yang disampaikan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali juga sudah, menurut saya pertanyaan-pertanyaan dari Bu Erna sudah menggali untuk coachingnya bisa bercerita lebih terbuka. Kemudian alur ceritanya juga sudah runut, malah bahkan ya ini runut dari awal sampai akhir. Kemudian tentang area pengembangan, nah itu mungkin nanti bisa digali lagi kaitannya karena sebenarnya mungkin masih bisa digali lagi itu kaitannya dengan yang mau dikembangkan oleh coachingnya. Nah ini kebetulan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah untuk kesimpulan ada baiknya mungkin sebaiknya nanti coach yang mengutarakan tapi dipandu oleh coachnya. Jadi coachnya itu memancing tetapi dibalik posisinya kayak tadi. Ini apa misalnya dari coachnya yang sebaiknya saya mau begini kemudian konfirmasi saja dari coachnya, oh ya penguatan saja gitu. Sehingga nanti akhirnya semuanya lebih berpusat kepada coachingnya. Tapi overall semuanya sudah ada semua poin-poin yang memang harus adanya dalam proses supervisi berbasis coaching. Terima kasih untuk Bu Erna dan Pak Sis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.